Mohammed Ajas adalah seorang pria berkebangsaan India. Karena ada masalah serius dalam keluarga, pada tahun 2005 Mohammed yang masih berstatus seorang pelajar sempat ingin mengakhiri hidupnya. Tepatnya bulan Januari tahun 2005, saya keluar dari rumah dengan sepeda. Saat itu saya sudah tidak ada semangat untuk hidup gara-gara masalah serius yang menimpa keluarga saya. Saya duduk di bawah sebuah pohon sambil menangis. Saya menangis sambil berkata dalam hati, Tuhan, mohon akhiri hidup saya. Lalu tiba-tiba saya melihat ada sebuah poster di pohon yang berisi tulisan, kesedihanmu akan berubah menjadi sukacita. Tak berselang lama, seperti ada suara berkata, anakku pulanglah. Karena suara itu terus terdengar berulang-ulang, saya akhirnya memutuskan pulang ke rumah. Setelah sampai di rumah saya merasa lelah dan ingin tidur. Baru saja saya menutup mata. Tiba-tiba ruangan kamar berubah menjadi sangat terang dan ada sosok pria berdiri di depan saya. Saat itu saya tidak tahu apakah saya sedang bermimpi atau tidak. Sebab saya baru saja menutup mata, saya langsung tahu bahwa sosok pria yang berdiri di depan saya adalah Yesus. Karena saat itu seperti ada yang memberitahu saya bahwa itu Yesus. Peristiwa ini terjadi terus berulang-ulang. Setiap Yesus datang saya merasa seperti sedang dipeluk oleh seorang ayah. Setiap Yesus datang, dia seperti sedang menggantikan ayah saya yang sudah meninggal dunia. Saya akhirnya menjadi penasaran untuk mencari tahu tentang Yesus dan agama Kristen. Satu hari saya mendengar informasi akan diadakan kegiatan orang Kristen di suatu tempat. Saya minta izin ke ibu saya untuk melihat kegiatan tersebut karena ingin mencari tahu apa saja yang mereka lakukan. Ibu saya awalnya melarang, tapi karena saya terus memaksa, ibu saya akhirnya memberi izin tapi dengan catatan dia harus ikut mendampingi. Di sana kami melihat ada ribuan orang hadir. Ada kejadian yang membuat saya terkejut pada saat mereka berdoa. Saat itu, pendeta yang memimpin doa mengatakan saat ini ada wanita dan laki-laki non-Kristen datang di tempat ini. Tuhan akan menanam pohon di sebuah kebun dan kebun itu akan penuh dengan buah. Peristiwa ini benar-benar membuat saya takjub. Ternyata Yesus yang selalu menjumpai saya memberitahu pendeta tersebut bahwa saya dan ibu saya ada di tempat itu. Sejak saat itu, keinginan untuk mencari tahu tentang siapa Yesus semakin menggebu-gebu. Dalam hati saya berkata, ini bukti bahwa Yesus itu hidup. Allah itu hidup. Selanjutnya, setelah Tuhan Yesus memberi penglihatan sebuah Alkitab, saya pun mulai membaca Alkitab. 2 minggu kemudian saya akhirnya dibaptis dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Ibu saya juga menerima Yesus. Selanjutnya kakek dan nenek saya. Kemudian saudara perempuan saya. Semua keluarga saya akhirnya menerima Yesus Kristus. Meski sudah dibaptis, namun masih ada satu hal yang mengganjal di hati saya. Saya ingin sekali menceritakan pengalaman saya kepada teman dan orang-orang yang mengenal saya. Saya juga ingin sekali memberitahu mereka tentang Yesus dan agama Kristen. Tapi saya tidak memiliki kemampuan yang memadai tentang Alkitab. Meski sudah 8-9 bulan menjadi Kristen dan sering mendengarkan khotbah di gereja, saya masih sulit memahami Alkitab sehingga sulit memberi penjelasan kepada orang lain. Saya akhirnya memohon kepada Tuhan supaya diberi tuntunan. Berulang kali saya memohon, bahkan terkadang menangis, Tuhan tolong jelaskan kepada saya supaya saya bisa menjelaskan kepada mereka. Begitulah doa saya, sekitar 6-7 hari saya berdoa memohon. Hingga satu hari, ketika saya hendak tidur, saat itu sudah tengah malam, tiba-tiba suasana kamar berubah dan saya melihat Yesus duduk di kursi. Spontan saya mengambil Alkitab dan membukanya. Kemudian Yesus membacakan Injil yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes serta satu surat Rasul Paulus yaitu Roma. Dia membacakan sambil jarinya menunjuk kepada huruf yang sedang dibaca, dan saya hanya mendengarkan. Ini berlangsung hingga esok hari sekitar jam 8 pagi. Saya tak pernah membayangkan hal seperti ini bisa terjadi. Bagaimana mungkin Tuhan datang hanya untuk mengajarkan saya tentang Alkitab? Saya bukan siapa-siapa, saya hanya orang biasa yang juga berdosa seperti orang lain. Tapi Tuhan yang begitu besar dan penuh kemuliaan, mau merendahkan dirinya datang kepada saya hanya untuk hal seperti ini. Dia benar-benar ingin menunjukkan betapa besar kasih sayangnya kepada saya. Ini anugerah yang luar biasa bagi saya. Sejak saat itu, saya mulai berani menceritakan pengalaman saya dan memberitakan Injil kepada setiap orang yang belum mengenal Yesus. Meski sering dipersekusi,
Namun saya tetap memberitakan kabar baik ini kepada siapa saja dan di mana saja. Whoa, yeah, 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 yeah. You are mighty God, mighty God. Whoa, yeah, 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 yeah. Time, mighty one, mighty one. One who sits high but looks way down low. Oh yeah, yeah, yeah. You are good, you are kind, you are more than these. Lost for words, trying to describe